Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bagian daripada upaya kita menyempurnakan pemahaman kita tentang agama Islam yang kita yakini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wadakhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, rahmati kami pemahaman yang baik dan benar, rahmati kami ilmu yang bermanfaat, rahmati kami dan karuniakan kepada kami ya Allah amalan yang saleh, rahmati kami rezeki yang melimpah dan berkah. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Rahmati kami ya Allah untuk istiqamah dalam kehidupan di dunia ini hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berkaitan dengan hukum qisas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pengantar mengenai ayat dan perintah untuk melakukan hukuman qisas. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit menilik kepada sejarah yang telah ada di zaman dahulu tentang hukum qisas ini. Ternyata hukum qisas ini sudah pernah ada dan berlaku di sejak zaman jahiliyah. Sudah ada dan memang mereka melakukannya karena prinsip dari peraturan-peraturan budaya yang mereka laksanakan. Semua anggota kabilah di zaman tersebut ikut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang di antara mereka, kecuali jika kabilah berlepas tangan dan mengumumkannya secara terbuka kepada semua orang. Karena itu wali korban menuntut balas dari pelaku dan kabilahnya sekaligus. Dampak tuntutan bisa meluas hingga tidak jarang terjadi peperangan antara kabilah. Ya, kalau tuntutannya tidak dikabulkan atau tidak sesuai dengan yang mereka minta atau tidak setimpal dengan apa yang mereka dapatkan, maka bisa sampai memantik perang antar kabilah. Tuntutan akan semakin sengit jika korban adalah seorang terpandang atau tokoh besar di kabilahnya. Di sisi lain, kabilah sering mengabaikan tuntutan. Mereka justru melindungi pembunuh sepenuhnya tanpa mengindahkan hak wali korban. Kondisi inilah yang sering memicu perang berkepanjangan yang banyak merenggut nyawa orang-orang tak berdosa yang harusnya meninggal satu orang aja dan dibalas dengan satu orang bisa meninggal sampai puluhan orang hingga bisa berlangsung sampai beberapa tahun. Sejak kemunculan Islam, aturan yang zalim ini diberi batasan yang jelas. Islam mengumumkan
Yang dibunuh atau yang dikisos adalah hanya pembunuh seorang diri yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang ia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan kepada kita ketentuan kisos. Ketika ada orang yang membunuh orang lain, maka orang yang bersangkutan, orang yang melakukan pembunuhan tersebut, maka dialah yang dibunuh. Di zaman jahiliyah, kalau yang membunuh itu adalah seorang yang terpandang, maka ketika pihak yang dibunuh meminta balasan, pihak yang terpandang ini mengatakan, boleh tapi jangan dia. Siapa? Nah, ini hamba sahayanya. Maka Islam langsung menegaskan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan. Ketika yang membunuh orang merdeka, maka yang dibunuh orang merdeka. Ketika yang membunuh perempuan, maka yang dibunuh juga perempuan. Ketika yang membunuh hamba sahaya, maka hamba sahaya tersebutlah yang juga akan dikisos. Ayat di atas ditafsirkan oleh Imam Al-Baydawi. Di masa jahiliyah ada dua kabilah yang bertikai karena kasus pembunuhan. Salah satu kabilah bersikap arogan dan merendahkan kabilah lain. Mereka bersumpah, kami akan balas membunuh orang merdeka kalian dengan budak kami, dan laki-laki kalian dengan wanita kami. Setelah Islam datang, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat yang tadi kita bacakan, dan Rasulullah SAW menyuruh mereka membatalkan sumpah tersebut. Dari ayat di atas ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah membatalkan tradisi hukum jahiliyah dan menetapkan pembalasan harus setara. Jika memiliki kisos dan menolak memaafkan dan hendak melaksanakannya, maka orang merdeka dibunuh jika dia membunuh orang yang merdeka. Budak dibunuh jika membunuh budak, dan wanita dibunuh jika membunuh wanita. Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini menerangkan hukum jenis ketika membunuh jenis yang sama. Jelasnya hukum bagi orang yang merdeka jika membunuh orang merdeka, budak jika membunuh budak, dan wanita jika membunuh wanita. Ayat ini tidak membahas pembunuhan yang melibatkan dua jenis yang berbeda. Ayat ini muhkam. Muhkam itu artinya jelas, nggak perlu ditafsirkan lagi. Sehingga penafsiran atau penafsir yang mau menjelaskan ayat ini hanya menegaskan, dia nggak boleh mengatakan kias-kias lagi. Kenapa? Karena ayatnya muhkam, jelas dia. Nabi SAW juga menjelaskan hal tersebut dengan perbuatannya ketika beliau membunuh lelaki Yahudi yang sebelumnya membunuh seorang wanita. Kisah ini diriwayatkan oleh Mujahid. Yang kedua, jika wali korban
memaafkan, maka dapat mengubahnya menjadi diat asalkan dilakukan dengan cara yang baik, menghindari kekerasan dan tidak kasar. Sebaliknya, pembunuh harus membayar diat tersebut kepadanya tanpa sengaja mengulur-ngulur waktu atau menguranginya. Ya, tetapi ini diat ini artinya ganti rugi. Ketika ada orang yang dibunuh dengan sengaja, lalu keluarga korban tidak meminta kisos, tapi dimaafkan dan asalkan membayar diat. Walaupun membayar diat ini dibolehkan, tetapi juga harus pakai rasio. Misalnya ada orang yang perekonomiannya menengah ke bawah membunuh, lalu dia bilang saya mau diat 50M. Itu mungkin yang membunuh lebih bilang begini, kalau begitu bunuh aja saya daripada saya bayar diat 50M. Harus pakai rasio juga. Jadi nggak boleh diat itu juga diminta, dituntut di luar rasio. Orang yang membunuh jangankan bayar 50M, rumahnya aja nggak ada deh misalnya, tetap harus memiliki rasio atau nalar dalam tuntutan diat tersebut. Yang ketiga, hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni boleh memiliki kisos atau memaafkan dengan mengalihkannya menjadi diat, merupakan bentuk kemudahan dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah memberi keluasan dan tidak memaksa harus memilih salah satunya. Misalnya ada orang tua yang hatinya sangat lembut sekali, anaknya dibunuh sama seorang laki-laki. Ternyata laki-laki ini adalah yang kepala keluarga yang punya anaknya 3 orang masih kecil-kecil. Lalu ibu ini bilang kepada laki-laki ini, kalau begitu mas kamu bayar diat saja, seberapa? Sekian menurut kemampuannya. Atau sebaliknya, ada seorang ayah dibunuh oleh seorang pemuda, misalnya kasus kelitih misalnya, dibunuh, kelitihnya ketangkap. Yang mereka gorok itu seorang ayah kepala keluarga punya 3 anak. Daripada yang bersangkutan digorok juga lehernya, misalnya dibunuh juga, bagusan meminta diat yang lebih bermanfaat. Misalnya diat, tahu ini orang tuanya ini kalau kita minta 500 juta kayaknya nggak masalah deh. Itu lebih bagus daripada untuk menyambung kelangsungan hidup anak-anak si korban itu. Maka dalam hal ini ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipilih oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika ada yang melampaui batas dengan membunuh pembunuh yang telah dimaafkan, maka dia akan menerima siksa yang sangat pedih, antara dibunuh di dunia atau disiksa dengan api neraka di akhirat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dulu di Bani Israel hanya berlaku kisos. Artinya ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau membunuh, maka hanya ada satu pilihan, dibunuh juga. Tidak ada yang diat, tidak ada pilihan yang lain. Mereka tidak diberi pilihan diat. Namun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan 2 jalan keluar. Apakah dia dibunuh atau membayar diat kepada yang bersangkutan. Memaafkan berarti bersedia menerima diat atas pembunuhan sengaja. Mengikuti dengan cara yang baik berarti wali korban
menyampaikan tuntutan dengan baik, sedangkan pelaku membayar tuntutan tersebut dengan baik pula. Ya, dengan catatan pakai rasio juga dalam meminta gantinya itu. Allah berfirman, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Surah Al-Baqarah ayat 178. Maksudnya keringanan dan rahmat dari Allah berbanding kewajiban yang dibebankan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang kelima, qisas disyariatkan Allah Subhanahu wa taala karena hukum ini akan menjaga kelangsungan hidup manusia. Jika orang yang hendak membunuh tahu bahwa dirinya juga akan dibunuh akibat kejahatan itu, maka dia akan mengurungkan niatnya itu. Di suatu sisi dia mempertahankan hidupnya sendiri, dan di sisi lain dia menjaga kelangsungan hidup orang yang hendak membunuhnya, yang dibunuhnya. Makanya Allah katakan begini, walakum fil qisasi hayah, bagi kalian dalam hukum qisas tersebut ada kehidupan. Ya. Lalu ada yang bertanya, bagaimana orang membunuh lalu yang membunuh dibunuh? Mana kehidupan, mana menjaga kehidupannya di mana? Ternyata para ulama yang konsen dalam masalah tazkiyatun nafsi atau psikologi, mereka membuktikan hal itu, bahwa orang-orang yang membunuh lalu lolos dari tuntutan pembunuhan, maka dia akan sangat mudah menghargai, menganggap rendah nyawa orang lain. Ketika dia tidak mendapat sanksi dibunuh, maka dia akan mudah sekali untuk memandang rendah nyawa orang lain. Nah, dalam keadaan seperti inilah, ketika hilang rasa hormatnya kepada nyawa orang lain, maka dia tidak akan sungkan-sungkan membunuh atau menyakiti orang lain. Tetapi ketika orang seperti ini langsung dihilangkan nyawanya dengan qisas, hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang menjadi target selanjutnya dibunuh selamat nyawanya dari pembunuhan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Islam memberi wewenang menuntut qisas kepada wali korban, sebagaimana yang berlaku dalam praktek masyarakat Arab sebelumnya. Dan Allah berfirman, dan siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran surah Al-Isra ayat 33. Maksud wali di sini adalah orang yang berwenang atas pembunuhan, yaitu ahli waris korban. Jadi yang paling berhak untuk angkat suara adalah ahli warisnya beliau. Kalau kita bicara ahli waris, maka banyak ini sangkutannya banyak. Bisa jadi nanti pamannya nggak pernah ketemu sama dia, tapi karena masih ada hubungan saudara, bisa jadi ikut menuntut. Jika wali tidak menuntut qisas, maka pembunuh tidak boleh diqisas, nggak boleh menghakimi. Ya, saya keluarga yang bersangkutan yang dibunuh oleh si pembunuh, saya bilang kami tidak akan meminta qisas. Kenapa Pak? Misalnya ada orang masyarakat begitu, kenapa Pak? Gak apa-apa Pak, kita usah qisas saja Pak, kami yang laksanakan Pak, ayo Pak. Maka gak boleh dilakukan, ya, karena kita sedang berbicara hukum, maka hukum ini harus dijunjung tinggi-tinggi. Walaupun satu dunia tidak sepakat, tapi keluarga korban tidak meminta, maka jangan sampai buat persidangan di tengah jalan yang akan banyak memakan korban.
Kemudian yang ketujuh, dalam tafsir Al-Manar beliau menjelaskan bahwa ayat yang bijaksana ini menetapkan kehidupanlah yang menjadi pokok tuntutan, sementara kisos hanyalah salah satu sarananya. Sebab orang yang tahu bahwa jika membunuh maka dia akan dibunuh lagi, tentu dia akan takut membunuh, sehingga lebih memilih mempertahankan hidup orang yang hendak dibunuhnya dan hidupnya sendiri. Diat saja tidak cukup untuk mencegah pembunuhan. Selama membunuh merasa mampu membayarnya, karena ada orang yang berani mengeluarkan banyak harta untuk menghabiskan nyawa lawannya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Saya ulangin Bapak Ibu. Nah, diat saja tidak cukup untuk mencegah pembunuhan. Selama pembunuh merasa mampu membayarnya, karena ada orang yang berani mengeluarkan banyak harta untuk menghabisi nyawa orang lain. Misalnya loh ini ya, kemarin bapak-bapak yang nanya KM 50 tak bayar berapa deh gitu ya, penting selesai itu. Tak bayar berapa nggak apa-apa, tak bayar 500 M gitu ya. Maka mereka hal seperti ini bisa jadi ketika hakim melihat diat tidak bisa mewakili, maka hukumnya dikisos gitu ya. Keluarga korban bilang, kami mau diat, tapi hakim melihat ini kalau dikasih diat nggak jerah dia, maka akan dipertimbangkan apakah diatnya diteruskan atau ditunda. Karena tadi itu harus ada efek jerah. Orang-orang kaya bisa jadi mampu untuk membayar diat, tetapi kalau dihadapkan dengan nyawa, mereka ketar-ketir. Ayat ini juga menggunakan ungkapan yang tajam dan retorika yang kuat untuk menimbulkan ketakutan terhadap hukuman pembunuhan. Juga menanamkan dalam jiwa agar menerima prinsip kesetaraan manusia dengan tidak menamakan hukum tersebut sebagai pembunuhan atau eksekusi mati, melainkan demi kesetaraan manusia untuk merasakan kehidupan yang bahagia. Makanya nyawa dibayar dengan nyawa dengan cara yang baik. Selanjutnya, kisos nyawa atau pembunuhan. Tidak semua pembunuhan dapat dibalas dengan kisos, karena ada pembunuhan yang disengaja tapi tidak terencana, dan pembunuhan tidak sengaja. Ada 3. Saya ulangin, ada pembunuhan yang disengaja tapi tidak terencana, dan pembunuhan tidak sengaja. Bahkan ada pula yang tidak termasuk kategori tersebut. Untuk itu kita akan sampaikan di sini 3 macam jenis pembunuhan tersebut. Yang pertama, yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja, maksudnya adalah pembunuhan yang direncanakan seorang yang dianggap mampu melakukan tersebut, atau dia mukallaf, sudah balik, sudah berakal dia. Pembunuhan yang direncanakan seorang mukallaf terhadap orang lain yang tidak bersalah, artinya tidak bersalah di sini karena tidak ada sesuatu yang membuat dia
melakukan pembunuhan tersebut. Kemarin kita sampaikan kalau ada orang yang mencuri harta kita, lalu gara-gara mempertahankan harta tersebut kita berkelahi dengan orang tersebut sampai dia meninggal, terbunuh oleh kita, maka dia bersalah. Itu dia maksudnya, makanya bersalah. Atau ada orang yang menjelek-jelekkan atau merendahkan harkat dan martabat keluarga kita dengan perbuatan atau perkataan, lalu kita melakukan perbuatan yang membuat orang tersebut meninggal, maka orang tersebut disebut dengan bersalah. Dan kalau di Indonesia ini undang-undangnya ada di Indonesia, tapi nggak sampai dibunuh ya, nggak sampai dibunuh orang yang bersangkutan. Nah, saya ulangin, pembunuhan yang direncanakan seorang mukallaf terhadap orang lain yang tidak bersalah dengan dugaan kuat dia dapat dibalas atau dibunuh karena perbuatannya itu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa suatu kejahatan tidak dianggap sebagai pembunuhan dengan sengaja kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pembunuh adalah seorang yang berakal, baligh dan berencana untuk membunuh, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Kategori berakal dan balik berdasarkan hadis Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hadis yang artinya 3 orang yang bebas dari tuntutan hukum: orang gila yang akalnya terganggu hingga menjadi waras, orang yang tidur hingga terjaga, dan anak kecil sampai bermimpi atau balik. Jadi kalau ada orang yang gila, ya, dia megang pisau tapi dia memang gila dia, lalu tiba-tiba dia nusuk orang lain, habis nusuk ketawa dia, pergi dia, maka dia tidak akan dijatuhi hukuman qisas. Ada orang tidur, ya, misalnya loh ini, ada istri tidur, sebelum tidur di meja dekat tempat tidur makan buah sama suami, ya, pas tidur itu pisaunya nggak dijauhkan dari tempat tidur, mimpi malam, ya, mimpi malam, dalam mimpinya sedang motong-motong daging, ternyata realisasinya, kenyataannya sedang menusuk suaminya di sampingnya itu, suaminya meninggal. Maka si istri tidak akan bisa dijatuhkan hukuman qisas. Ya, kenapa? Karena orang tidur tidak bisa dianggap bersalah. Orang tidur tidak dianggap dia melakukan kesalahan. Lalu anak kecil sampai bermimpi, dalam arti anak kecil yang memang belum mumayyiz. Kalau anak kecil yang sudah mumayyiz, maka di sini akan ada pertimbangan hakim dari sisi pandangan yang lain. Ada kasus di Amerika, anak kalau saya tidak salah umur 7 atau 8 tahun ditinggal sama orang tuanya di rumah. Anaknya yang adiknya umur 2 atau 3 tahun. Qadarullah, mungkin ya banyak banyak catatan, apakah termasuk keteledoran orang tuanya. Ditinggallah sama kedua orang tuanya belanja. Mainlah mereka berdua di sana. Apa yang terjadi? Ayo dek, main petak umpet. Kamu masuk ke sini. Mas umpetin di sini. Nanti setelah itu dibuka cari emas. Qadarullah, apa terjadi Bapak Ibu?
ngumpetnya di dalam apa namanya itu, tempat manggang itu apa? Open. Iya. Ini open listrik. Mungkin ya tadi itu teledor dan sebagainya. Disembunyikannya adik dalam situ, diaturnya lah apa pak pemanas tersebut. Dia mungkin kan nggak paham. Dia lari apa namanya sembunyi. Dikiranya dia bisa buka. Ternyata itu sudah mulai apa namanya mengalirkan panas ke dalam tempat tersebut. Setelah beberapa lama orang tuanya pulang. Pas pulang buka pintu bau daging. Bau daging, Pak. Ternyata adiknya sudah terpangganglah dalam tempat itu hidup-hidup dan mati di sana. Nah, itu kasusnya besar sekali di Amerika itu. Nah, itu akhirnya orang tua juga dihukum juga. Kenapa? Kenapa kalian tinggalkan anak kalian berdua di situ? Sampai sekarang di negara Eropa, Amerika, daerah Eropa Amerika dan Australia, keluarga yang meninggalkan anaknya berdua ketahuan dan terjadi problem, orang tuanya yang duluan dihukum. Orang tua dihukum. Maka hati-hati, jangan sampai tinggalkan anak di rumah. Saya lanjutkan. Sedangkan kategori sengaja berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki terbunuh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masalahnya diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyerahkan keputusannya kepada wali korban. Pembunuhnya berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud untuk membunuhnya." Nabi SAW berkata kepada wali korban, "Jika perkataannya jujur, lalu engkau membunuhnya dengan kisos, maka engkau akan masuk neraka." Artinya perkataan dia ini sudah menjadi pembelaan. Orang yang membunuh tadi itu udah bilang, "Ya Rasulullah, saya nggak sengaja membunuhnya." Oke? Terlepas dari dia bohong tidak bohong, pasti nanti akan ada bukti yang menunjukkan di sana. Kalau di Indonesia tidak sekedar ngomong selesai, harus ada bukti forensik, harus ada bukti saksi mata, sampai ahli saksi ahli didatangkan. Kasusnya seperti yang kemarin anak SD dipukul tuh, yang orang tuanya menuntut sampai 50 juta. Yang dituntut, Masya Allah, guru honorer yang gajinya 750.000 per bulan. Dituntut diminta atau bahasa lainnya diperas 50 juta. Sudah viral, barulah ketar-ketir kedua orang tuanya. Bukti forensik dibuat. Kemudian saksi didatangkan. Saksi ahli didatangkan, semua menyatakan itu tidak dilakukan oleh si ibu gurunya. Barulah minta maaf. Begitu. Nah, jangan sampai begitu. Kalau orang-orang sudah mengatakan saya tidak melakukan, jangan ditekan. Kenapa? Itu orang kalau ditekan, dia juga bisa respon. Jangan gara-gara orang ini dianggap lemah, nggak bisa melawan. Jangan begitu. Tidak dia yang melawan, Allah yang menjadi lawan kita itu. Maka hati-hati dengan perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang-orang lemah. Nah, ini harus hati-hati. Mungkin hukum kita bisa tumpul ke bawah, tapi ingat, yang paling atas itu sangat melindungi orang-orang yang terzalimi. Maka harus hati-hati dalam segala hal. Nah, kata Rasulullah, jika perkataannya jujur, lalu engkau membunuhnya dengan kisos, maka engkau akan masuk neraka. Maka wali korban pun melepaskannya. Saat itu tangan lelaki tersebut masih diikat dengan kulit. Maka dia langsung keluar sambil menarik tali, sehingga kemudian dia dijuluki
lelaki bertali. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dalam suatu hadis Rasul bersabda, al-amdu qawadun illa an ya'fuwa waliyul maqtul. Pembunuhan yang disengaja mengakibatkan kisos, kecuali jika wali korban bersedia memaafkannya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, wa man qatala amdan fa huwa qawadun wa man hala bainahu wa bainahu fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dia pantas dikisos. Siapa yang menghalangi pelaksanaan kisos kepadanya, maka akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun. Ya, jadi ternyata banyak bukti yang mengatakan pembunuh KM50 itu ya yang orang ini. Bukti-buktinya CCTV-nya semuanya mendekat kepada beliau. Tetapi gara-gara ada orang-orang dalam ordal nggak jadi di kisos. Iya, nggak apa-apa, Anda menang di sini. Tapi ingat, ada kehidupan yang lebih dahsyat lagi, kehidupan akhirat. Dan harus kita pahami, ada istilah di Indonesia ini yang kita kenal dengan istilah adalah hukum karma. Hukum karma. Dan saya sangat meyakini hukum karma itu, karena hukum karma ini dalilnya ada. Apa kata Rasulullah? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, begitulah engkau akan diperlakukan oleh orang lain. Hati-hati. Iya, Anda menang dengan jabatan Anda, menang Anda. Kami nggak ada apa-apa. Anda menang, tapi ingat, kemenangan itu yang Anda lakukan adalah salah satu bagian daripada laknat Allah yang akan menimpa Anda sendiri. Dan nggak jarang akhirnya apa? Bercerai dengan keluarganya hancur, reputasinya hancur, semuanya hancur. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk dia berlindung, ya, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi dikatakan pembunuhan dengan sengaja jika pembunuhnya seorang yang berakal, balik dan berencana untuk membunuh. Yang kedua, korban yang terbunuh adalah orang yang tidak bersalah. Artinya orang ini tidak memiliki hubungan apapun atau melakukan perbuatan apapun yang merugikan yang bersangkutan membunuh tersebut, tetapi dia bunuh. Lalu dengan alasan dia melakukan hal ini dan hal ini. Buktinya apa? Buktinya ini. Setelah dibuktikan, setelah terbukti disampaikan bukti, ternyata buktinya tidak menjurus kepada orang yang dibunuh. Salah orang. Tapi dia sudah punya berencana membunuh. Nah, di sini yang dimaksud dengan orang yang tidak bersalah. Kalaupun dia bersalah, ada hukum yang bisa digunakan untuk menjerat orang bersalah tersebut. Tetapi kita nggak sabaran, daripada hukumnya tidak berjalan, biar saya hakimi sendiri. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Walaupun kita benar. Yang ketiga, mempergunakan alat yang biasanya bisa dipakai untuk membunuh. Apakah dia batu, pistol, sajam, dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka tidak dianggap membunuh yang disengaja. Ya, misalnya ada orang pas dia begini, ya kan biasa Pak ya, kalau kita lagi ngantuk,
gitu ya. Pas tangannya begini nyentuh orang yang di sampingnya, pek, kena kepalanya, mati dia, Pak. Mati dia. Maka orang yang ini nggak bisa dihukum sebagai pembunuh. Yang pertama, dia nggak sengaja. Yang kedua, tidak menggunakan alat. Ada orang sengaja tapi tidak niat membunuh, tapi dia sengaja melakukan, membuat orang kaget. Hayo, yang bersangkutan kaget, langsung pingsan, mati dia, Pak. Mati dia. Maka orang yang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembunuh dengan sengaja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alat yang digunakan untuk membunuh tidak ada syarat tertentu untuk alat pembunuhan selain yang bisa dipakai untuk membunuh, baik benda tajam maupun tumpul, karena keduanya dapat mengakibatkan kebinasaan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah memukul kepala seorang Yahudi dengan 2 batu hingga pecah, karena orang tersebut melakukan hal yang sama kepada seorang anak perempuan. Selanjutnya, ada pembunuhan sengaja. Ada pembunuhan sengaja tapi tidak terencana. Maksudnya adalah pembunuhan yang dilakukan atas orang yang tidak bersalah dengan alat yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, seperti memukul dengan tongkat yang ringan, atau melemparkan batu yang kecil, atau meninju dengan tangan ataupun cambuk dan sejenisnya. Ini berarti jika ada orang yang memukul dengan tongkat yang ringan atau batu kecil sebanyak sekali atau 2 kali pukulan, lalu mengakibatkan kematian, maka itu termasuk pembunuhan sengaja tanpa terencana. Rencananya pakai pisau, tapi kok ya pakai itu kok mati. Begitu pula jika pukulan mengenai tempat yang mematikan, atau korban adalah anak kecil ataupun orang sakit yang mengakibatkan kematian. Jika terkena pukulan tersebut, atau meski yang dipukul kuat fisiknya, tapi pemukulan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan kematian, maka juga dinamakan pembunuhan sengaja tanpa terencana. Karena pembunuhan terjadi antara sengaja dan tidak sengaja. Pemukulan dilakukan dengan sengaja dan kematian tidak dikehendaki, maka dianggap sengaja tanpa terencana, dan tidak sepenuhnya sengaja. Jika tidak sepenuhnya tanpa disengaja, maka ini juga bagian daripada hukum yang dibahas dalam pembahasan qisas tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pembunuhan tanpa disengaja. Maksudnya adalah seorang yang mukallaf melakukan sesuatu yang diperbolehkan, seperti membidik hewan buruan atau mengusahakan sesuatu lalu menimpa korban yang tidak bersalah, seperti menggali sumur dan membuat orang tercebur ke dalamnya, atau memasang jebakan di tempat yang tidak semestinya, lalu ada orang yang terjerat hingga mati. Termasuk kategori ini adalah pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti anak kecil dan orang lain. Konsekuensi pembunuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini, makanya harus hati-hati. Misalnya Bapak Ibu ada yang bangun rumah, lalu pas membuat lubang untuk air buangan atau septic tank sebagainya, jangan lupa menutup itu, ya, karena kasus sudah banyak sekali. Ada anak-anak kesana main jatuh, nggak ketahuannya setelah dicari berjam-jam, ternyata meninggal di dalam tersebut. Harus hati-hati. Nah, maka masuk pembunuhan tanpa disengaja. Nggak ada niat, tetapi qadarullah terjadi seperti itu. Sekarang kita lihat apa konsekuensi pembunuhan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembunuhan terbagi 3 macam.
sengaja, sengaja tanpa terencana, dan tanpa disengaja. Setiap macam pembunuhan ini memiliki konsekuensi tersendiri. Yang pertama, sanksi pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja memiliki dua konsekuensi. Salah satunya adalah diat ringan yang ditanggung oleh keluarga atau disebut dengan al-aqilah, ya, keluarga yang si pembunuh, dan bisa ditunda selama 3 tahun. Konsekuensi kedua adalah kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja dan menghasilkan. Jika tidak diperbolehkan, jika tidak memperolehnya, ia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dasar hukum ini firman Allah surah An-Nisa ayat 92. Allah berfirman yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah atau memaafkan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai dengan Islam dan muslimin antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia atau si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita dengarkan azan sejenak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya mau mengakhiri pembahasan kita pada hari ini dengan sanksi pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau yang bersangkutan, orang yang membunuh, tidak sengaja membunuh orang lain,
maka dia membayar diat ringan. Artinya diat ini masuk pada tuntutan dari keluarga, bayar sekian saja nggak apa-apa gitu. Nah itu namanya diat. Itu yang pertama, dia tidak dibunuh tapi dia bayar diat. Yang kedua, membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja dan menghasilkan. Jika tidak memperoleh, ia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia tidak bisa membebaskan hamba sahaya, puasa 2 bulan. Itu kafaratnya. Walau bahasa kafarat itu relatif dia harus bayar. Dan kafarat itu ada takarannya, nggak bisa diminta oleh korban. Karena kafarat itu sanksinya memberi makan 10 orang miskin kalau dia ingkar janji. Kalau di sini puasa 2 bulan berturut-turut, berarti dia harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. 60 orang. Ketentuan ini jika dia tidak bisa dibayar. Tetapi berbeda halnya kalau yang membunuh banyak orang. Kami nggak sengaja membunuh, kami yang membunuh yang tertuduh 10 orang. Nah dalam hal ini mereka tidak membayar diat tetapi membayar kafarat. Jika sekelompok orang membunuh seseorang secara tidak sengaja, menurut jumhur ulama kafarat dibebankan kepada setiap individu. Maka setiap mereka satu-satu harus, kalau tidak membebaskan hamba sahaya, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kali 10 orang berarti 600 orang. Masing-masing dibebankan, bukan dibagi 10 orang, tapi dibebankan masing-masing. Jadi satu orang 60, satu orang 60, satu orang 60 sampai 10 kali sejumlah orang yang membunuh. Nah, dalam pendapat yang lain mereka cukup membayar 1 kafarat, artinya 10 orang memberi makan 60 orang miskin. Kenapa ada kafarat? Ya, tadi kita bilang kafarat itu membebaskan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, atau dia memberi makan orang miskin. Qurtubi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang makna atau hikmahnya. Ada yang mengatakan kafarat dipastikan akan menghapuskan dan menyucikan dosa pembunuh. Maksud dosa di sini adalah ceroboh dan tidak berhati-hati hingga perbuatannya menimbulkan korban yang tidak bersalah. Ada juga yang mengatakan bahwa kafarat menjadi pengganti hak Allah pada diri korban yang dihilangkannya. Korban punya hak dari Allah, yaitu merasakan nikmat hidup dan keleluasaan dalam melakukan apa yang dihalalkan, selayaknya orang hidup. Di sisi lain, Allah juga punya hak atas dirinya, yaitu statusnya sebagai hamba yang mengharuskannya menghambakan diri kepada Allah, baik muda maupun tua, merdeka maupun hamba sahaya, muslim maupun zimmi. Status inilah yang membedakannya dengan hewan dan binatang. Juga diharapkan dari keturunannya ada yang menyembah Allah Ta'ala. Dengan demikian, orang yang membunuhnya tidak terlepas dari kemungkinan menghilangkan status dan pengertian yang kami jelaskan di atas. Karena itu dia harus melakukan kafarat. Pendapat manapun yang benar, yang pasti ayat ini menjelaskan, meskipun teksnya berbicara tentang orang yang membunuh dengan tidak sengaja, tetapi orang yang membunuh dengan sengaja juga sama.
bahkan lebih pantas dibebani kewajiban kafarat, dan masalah ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 menit, mungkin 2 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Ustadz, sekarang ini ada fenomena pinjaman online, di mana di pinjaman online ini banyak sekali nasabah atau korban yang sampai diteror hingga menimbulkan kematian. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, nah untuk penagih atau debt collection itu, jadi dia ini meneror si korban. Dalam hal ini korbannya adalah ibu rumah tangga. Jadi dia diam-diam pinjam melalui aplikasi tanpa sepengetahuan suami. Nah, karena begitu banyaknya pinjaman dari berbagai banyak aplikasi, sehingga sang penagih ini menerornya itu brutal ya. Jadi sampai ke keluarga si istri, sampai ke suami gitu kan. Nah, si penagih ini mengancam kalau misalkan tidak bisa bayar dalam jangka waktu tertentu, maka kau harus kirimkan foto mayat begitu Ustaz. Nah, jadi bagaimana ingin foto mayat? Kan nggak bisa kalau misalkan kita sudah mati harus kirim. Nah, kamu harus video call atau dikirimkan video secara live. Nah, bagaimana hukum bagi sang penagih karena menyebabkan kematian bagi korban dengan mengancam dan meneror itu tadi Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya. Baik. Kalau kita mengambil hukum Indonesia, maka pasti bisa diajukan kepada ranah hukum. Artinya ada proses-proses teror dan ada undang-undang teror. Yang membuat orang lain tidak nyaman itu ada undang-undangnya. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kasus yang ada kajian kita pada malam hari ini, maka orang yang bersangkutan tidak bisa dikatakan membunuh dengan sengaja, gitu ya, atau bahkan tidak bisa dikatakan membunuh karena dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan secara langsung yang mengakibatkan orang itu mati. Tetapi kalau seandainya jelas ada upaya, misalnya pas dia di motor, misalnya tarik menarik motor di atas jalan, ketika yang minjam ini hilang kendali, jatuh, mati, mungkin bisa akan dikasuskan di situ pembunuhan. Tapi kalau sekedar teror suara, ini nggak bisa dikatakan dia membunuh. Karena kaidah Islam itu kita menghukum dengan sesuatu yang terlihat. Artinya jelas dia melakukan, barulah masuk konsekuensi hukum. Begitu kan lebih. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala. Iya Pak, iya. Iya. Siapa? Salat sunnah itu insya Allah tidak lebih tinggi nilainya daripada talabul ilmi Pak. Jangan khawatir Pak. Oh iya, nanti belajar lagi Pak, biar saya tahu Pak. Demikian kita dan baca alhamdulillah kepada majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.